Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman, pertama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Di malam hari kita menjalankan ibadah salat qiyamul lail. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, marilah kita ucapkan salawat salam kehadirat dunia kita dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang akhirnya memberikan keberkahan kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Hari ini saya menyampaikan makalah dari kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiat beliau Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Kata beliau, ya Ali, Jibril tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam lisab khisalin. Wahai Sayyidina Ali, Jibril itu berharap menjadi umat manusia atau anak turun Adam lisab khisalin, karena ada 7 hal. Yang pertama, as-shalawatil khamsi ma'al imami, yakni salat berjamaah. Pemirsa yang budiman, dengan keberkahan salat 5 waktu berjamaah, sampai-sampai malaikat Jibril ingin menjadi seperti kita, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 5 kali. Sebagaimana keterangan dalam kitab Durratun Nasihin, beliau Rasulullah SAW bersabda, man shalla shalawatil khamsa ma'al jamaah falau khamsatu asya'a. Barang siapa yang sehari semalam bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka kelak dia akan mendapatkan 5 perkara. Al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya. Yang pertama, orang yang bisa membiasakan sholat berjamaah 5 kali dalam sehari, maka dia tidak akan menjadi fakir. Baik dia sebagai pejabat ataupun rakyat, maka hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Wasani yurfa'u anhu azabul qabri. Yang kedua, keberkahan sholat berjamaah 5 waktu adalah diangkat, dihilangkannya darinya siksa kubur. Kita semua meyakini bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, maka kita akan masuk ke liang kubur. Liang kubur adalah tempat pertama yang kita singgahi setelah kita mati, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Ketika kita di alam kubur enak, maka di akhirat kita lebih enak. Tapi kalau di alam kubur kita sengsara, maka di alam akhirat kita lebih sengsara. Maka dengan jaminan sholat 5 waktu yang kita bisa lakukan dengan berjamaah, insya Allah kita dibebaskan dari siksa kubur, dan selanjutnya kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Wassalisu yu'ta kitabu biyaminih. Yang ketiga, keberkahan daripada sholat berjamaah 5 waktu adalah kita kelak akan diberikan kitab catatan amal kita selama di dunia. Kita terima dengan tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-9, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberi catatan kitab amal perbuatan selama di dunia diterima dengan tangan kanan, maka kelak dia akan dihisab dengan mudah dan kelak akan kembali pada keluarganya dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat berjamaah sehari semalam 5 kali. Warrabi'u yamurru ala surati kal barqil khatif. Kelak semua orang akan melewati sebuah jembatan yang namanya sirat. Kita yakini bahwa di bawah jembatan sirat itu ada neraka jahanam yang menyala-nyala. Banyak orang yang tidak lulus lewat jembatan sirat. Kalau sampai terpeleset, maka masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dengan keberkahan sholat berjamaah sehari semalam 5 kali, maka akan lewat jembatan sirat sebagaimana kilat yang menjambar. Wal khamisu yadkhulul jannata bila azabin wala hisabin. Yang kelima, keberkahan sholat berjamaah sehari semalam 5 waktu, maka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab dan tanpa siksa. Mudah-mudahan kita beserta keluarga, wabil khusus ini di bulan Ramadan, bisa meningkatkan amalan ibadah kita, khususnya sholat berjamaah. Wa mujalasatul ulama, yang diinginkan oleh malaikat Jibril ingin sebagai manusia. Kedua, karena
mujalasatul ulama, duduk bersama dengan para ulama, yakni talabul ilmi. Kanjeng Nabi dawuh, mujalasatul ulama ibadatun. Duduk bersama ulama itu adalah ibadah. Di hadis lain Kanjeng Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Majalisul ilmi." Sabda Nabi, ketika kalian lewat dengan pertamanan surga, maka minumlah dengan sepuas-puasmu. Para sahabat bertanya, apakah itu pertamanan surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, itu adalah majelis ilmu, yakni belajar ilmu dengan para ulama. Yang menjadikan tertarik malaikat Jibril ingin menjadi seperti manusia. Yang ketiga adalah ayadatul marid, nyambangi, menengok orang sakit. Kanjeng Nabi dawuh, aidul mariyubi yamshi fi makhrafatil jannah hatta yarji'a. Orang yang menengok orang yang sakit, maka dia itu berjalan di dalam pertamanan surga sehingga dia kembali. Yang keempat yang diinginkan malaikat Jibril adalah watasyi'ul janazah, mengiring-iringi salat janazah. Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun fa in taba'ha falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Barang siapa yang melakukan sholat atas jenazah orang-orang Islam yang meninggal dunia, maka dia diberi pahala satu qirat. Kemudian setelah itu dia mengiring-iringnya sampai ke makam, maka dia diberi pahala 2 qirat. Lalu ditanyakan orang kepada beliau, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, yang paling kecil itu seperti gunung Uhud. Yang kelima, wasaqiyul ma'i, memberi minum kepada orang lain. Dalam sebuah keterangan Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qultu fa ayyus sadaqati afdalu? Qala saqiyul ma. Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika ibunya wafat, apakah saya boleh bersedekah ya Rasul atas nama ibu saya? Beliau menjawab, boleh. Lalu Sa'ad bin Ubadah bertanya lagi, sedekah apakah yang kiranya utama ya Rasul? Beliau menjawab, memberi minum orang lain. Yang keenam adalah as-sulhu bainas naini, mendamaikan 2 orang yang bertikai. Yang ketujuh, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak-anak yatim. Mudah-mudahan ngaji yang hanya sebentar ini ada guna manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.